Anda sekalian. Ibu. Udah pada sarapan belum nih? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Yakin? Iya. Iya, alhamdulillah ya udah pada sarapan semua, udah bertenaga. Nah, kayaknya cuaca sekarang ini kayaknya kadang hujan, kadang panas, kadang rindu ya. Nah, kadang hujan, kadang panas. Nah, jadi Bu harapkan anak-anak sekalian kita hidup dengan sehat, kayak makan makanan yang bergizi, terus juga minum vitamin, biar kita tuh kuat untuk menjalani hari-hari kita ya. Apalagi sekarang ini kita udah mau ujian akhir ya, udah mau ujian akhir semester. Nah, udah mau ujian naikkan kelas. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Boleh, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Amin. Terima kasih Ananda Ibu. Sebelumnya Ibu berterima kasih kepada anak-anak sekalian karena sudah berkenan hadir datang ke ruangan BK ini untuk melaksanakan kegiatan yang akan kita laksanakan. Sebelumnya anak-anak Ibu sekalian tahu tidak apa yang kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini? Tidak tahu ya. Nah, jadi pagi ini kita akan melaksanakan bimbingan konseling. Nah, udah pernah belum mengikuti atau tahu tidak apa itu bimbingan konseling? Tidak tahu ya. Oke. Jadi bimbingan konseling itu adalah kegiatan di mana yang kita lakukan secara berkelompok untuk membahas permasalahan umum yang ada di masyarakat. Nah, itu tujuannya apa Bu? Kenapa kita membahas permasalahan itu? Tujuannya itu agar kita tuh tahu, agar anak-anak sekalian itu dapat berkomunikasi dengan baik nantinya dengan teman-temannya, juga dapat bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, tidak hanya bersosialisasi dengan teman di kelasnya. Ini kan dari berbeda-beda kelas ya kan ya. Nah, jadi nanti agar anak-anak sekalian itu dapat bersosialisasi dengan teman-teman yang baru, dapat menyesuaikan diri dengan teman-teman yang baru, terus juga berani mengungkapkan pendapatnya nantinya, juga menghargai teman-temannya ketika nanti berbicara. Nah, itu tujuan dari bimbingan konseling ini ya. Nah, di dalam pelaksanaannya nanti itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, apa aja tuh? Nah, nanti hal-hal yang harus kita perhatikan itu pembahasan kita itu tidak keluar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat ini. Lalu juga anak-anak sekalian itu sukarela datang ke ruangan ini tanpa ada paksaan. Anak-anak sekalian sukarela datang ke sini. Sukarela, dan ibu juga sukarela datang ke sini, tidak ada paksaan dari siapapun. Nah, jadi lalu juga kita aktif di dalam kegiatan ini. Nanti anak-anak sekalian bertanya, aktif nanti ketika ada temannya yang mengeluarkan pendapat juga nanti aktif mengeluarkan pendapat seperti itu. Nah, nanti ketika ada pembahasan masalah pribadi di sini, misalnya ada masalah pribadi yang terbahas di sini, Ibu harapkan nanti pembahasannya tidak keluar ya dari ruangan ini. Cukup kita saja yang tahu di dalam ruangan ini. Sepakat? Ya, dari penjelasan Ibu tadi ada yang kurang dimengerti atau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, nampaknya sudah apa ya, kurang happy nampaknya. Ya udah mulai capek. Tadi habis kelas kan? Iya. Capek ya. Tadi habis kelas apa? Matematika? Ada yang fisika? Enggak. Kimia. Udah capek ya. Nah, yaudah yuk kita ice breaking dulu deh. Ice breakingnya oh ya, kita belum perkenalan ya tadi? Belum perkenalan. Nah, kita ice breakingnya adalah perkenalan aja gitu. Nanti anak-anak ibu sekalian ada yang menyebutkan nanti misalnya ini nanti menyebutkan namanya kan, nanti setelah menyebutkan namanya sebutkan nanti apa warna favoritnya. Nah, teman sebelahnya nanti menyebutkan namanya, sebutkan warna favorit temannya yang di sebelah, sebutkan warna favoritnya. Nah, berikutnya seperti itu juga.
Dari sebelah sini. Tidak apa-apa. Oke, ayo. Halo Yasmin. Hai, Yasmin. Perkenalkan, nama saya Budina Universitas dari Mandiri. Nama favorit kita, nama favorit saya Pink. Perkenalkan, nama saya Yasmin Budian, biasa dipanggil Budina. Warna favoritnya si hitam, warna favoritnya si pink, warna favoritnya biru. Hai Tina. Perkenalkan, nama saya Naomi Samara. Yasmin warna hitam, ini warna pink, Dina warna biru, Naomi warna ungu. Hai Naomi. Perkenalkan, nama saya ini juga baik warna favorit Yasmin tadi hitam, warna favorit ini, warna favorit Dina biru, warna favorit Naomi warna ungu, dan warna favorit itu. Hai. Nah, Ibu belum kenalan diri lupa Ibu. Nah, jadi kenalkan nama Ibu Widyawati di PSMK di Nawata Ibu biru sama dengan nama Ibu. Maaf ya. Nah, oke. Nah, nanti itu sudah jelas ya apa-apa saja tadi yang harus kita perhatikan ketika di dalam kegiatan ini nanti. Nanti anak-anak sekalian nanti itu ibu akan nanti itu ada suatu permasalahan yang nanti akan kita bahas di sini. Permasalahannya itu adalah bullying. Nanti ibu akan menanyakan kepada anak-anak sekalian apa saja nanti itu seperti apakah anda tahu apa itu bullying. Pokoknya nanti anak-anak sekalian mengeluarkan pendapatnya. Nanti ketika ada temannya yang mengeluarkan pendapat, anak-anak sekalian mendengarkan ya dengan baik. Lalu nanti kalau ada yang ingin mengeluarkan pendapat lagi silahkan mengajukan tangan. Oke. Nah, oke. Jadi kita mulai ya. Sebelum itu ada yang mau ke kamar mandi? Tidak ada. Kita mulai ya. Nah, topik pembahasan kita sekarang ini bullying. Nah, anak-anak sekalian ada yang mengetahui apa itu bullying? Mau siapa duluan? Oh ya, silakan. Jadi menurut itu bullying itu adalah perilaku penindasan atau kekerasan terhadap seseorang. Sini itu, Naomi. Nah, menurut Naomi itu kalau bullying itu tindakan agresif seseorang itu kayak penindasan kepada orang yang lebih lemah dari dia. Jadi betul ya. Jadi bullying itu adalah kegiatan atau perilaku yang tidak baik di mana orang yang lebih kuat itu menindas yang lemah, melakukan kekerasan seperti itu ya. Nah, lalu setelah kita mengetahui apa itu bullying, anak-anak sekalian tahu tidak apa dampak dari bullying untuk orang yang dibully? Ayo, silakan. Siapa duluan? Tina. Oke, silakan Tina. Dampak bagi korban Iya. Dampak bagi korban itu mungkin bisa dari kesehatan mental dia, kedua terganggu kayak jadi kecemasan, merasakan ketakutan yang berlebihan. Juga kalau umpamanya pembulian itu di dalam lingkungan untuk sekolah, itu jadi mau sekolah karena dia tuh takut bakalan terjadi lagi. Kalau menurut saya dampaknya itu bisa menjadi trauma untuk korban dan juga korban tidak akan pede lagi. Tidak akan pede ya. Jadi bagi korban itu bisa psikisnya kena, terus dia jadi tidak pede, dia jadi merasa dikucilkan juga kan, jadi merasa kayak ada yang senang sama dia gitu. Nah, lalu dampak dari bullying ini untuk orang yang membuli? Yes, kan? Jadi ada dampak dari itu ini juga di superior terhadap orang lain, dia merasa lebih kuat daripada teman-teman yang lain, dia merasa berbangga diri ya. Itu merupakan sifat yang tidak bagus ya. Nah, dan apa sih penyebab dari seorang itu membuli? Siapa yang tahu? Ya, silakan. mungkin dia merasa
Dia lebih berkuasa daripada teman-teman yang lain, dan emosinya juga nggak bisa dikontrol sama dirinya sendiri. Itu menyebabkan dia membuli. Kira-kira kalau orang pembuli ini ada nggak sih pengaruhnya dari keluarga? Ada. Itu biasanya broken home ya, orang-orang yang broken home yang merasa tidak disayang di rumah, atau dia tuh terasa ada kekerasan di rumah. Nah, jadi dia melampiaskannya ke teman-temannya yang ada di sekolah ya. Oke. Nah, menurut Anda sekalian, kalau misalnya Ananda yang dibully, apa yang Ananda lakukan ketika Ananda itu menjadi korban bully? Ya. Melaporkan kepada guru ya, bagus. Ada yang lain? Ya. Hasilnya melapor pada guru, terus harus tegas lagi tuh supaya dia tuh nggak perlu kita tuh jangan jangan takut dengan pembuli itu, karena mereka itu semakin senang kalau kita semakin takut ya kan. Jadi kalau misalnya kita berani, kita tegas, pasti dia tuh jadi kayak asik nih gitu kan. Jadi dia jadi kayak nggak mau membuli lagi gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ada temannya yang dibully, apa yang akan Anda lakukan? Ada lagi? Mungkin membantu melakukan hal itu karena dia udah dibully kan jadinya dia takut untuk membuli. Ya, bagus ya. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak sekalian misalnya takut gitu akan membulinya, takut nanti dia apa-apain juga, takut dibully juga, bisa langsung dilaporkan kepada guru ya, bisa kepada guru wali kelas, atau juga bisa ke guru BK, atau ke kepala sekolah juga bisa. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak sekalian ada yang merasa dibully, atau misalnya nanti ada teman-temannya yang dibully, bisa melakukan hal itu ya. Oke. Nah, kita udah bahas nih, udah berarti ujung ya, udah mau habis nih waktunya. Nah, udah mau habis kegiatan kita ini, ada nggak yang bisa mengambil kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini? Oke, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ini maupun pembahasan dari kegiatan ini, yang pertama itu dalam kegiatan ini jadi kita dalam kegiatan ini kita dapat belajar apa itu tentang bully. Jadi kita tuh lebih mendapatkan wawasan lebih luas tentang apa itu yang menjadi penyebab dari bully. Terus bully ini juga termasuk dampak yang sangat negatif buat seseorang yang mungkin keadaannya lemah, terus juga membuat orang itu merasa paling rendah karena dibully tadi. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Sependapat semuanya. Oke. Nah, jadi apa nih harapan Anda ke depannya? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Harapan saya ke depannya mungkin membahas tentang hal-hal yang lebih rileks untuk siswa-siswa ini. Bahasan yang lebih rileks ya daripada bullying ini ya. Oke, nanti mungkin ke depannya kita minggu depan kita akan membahas insecure ya, dan lebih rileks. Anak-anak ini tahu ya apa itu insecure ya. Nah, lalu nanti ke depan kita akan melakukannya di mana, jam berapa, hari apa? Ya, Mungkin dari kelas kami kan itu karena di hari ini hari Selasa, mungkin kami ada punya waktu luang di hari Kamis. Hari Kamis itu ruangannya di E3. Hari Kamis di ruangan E3 ya. Pagi juga? Pagi. Ya, pagi ya, di hari Kamis di E3 di pagi hari ya. Nah, sekarang kita udah selesai tadi, udah harapan juga udah kesimpulan. Nah, sekarang kita isi speaking, nampaknya udah mulai lemes-lemes sih. Nah, speakingnya tuh kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi ceria, oke? Oke. Selamat pagi, pagi ceria. Nah, ibu ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak sekalian karena sudah mau aktif tadi, udah pada mau juga ya menyampaikan
menyampaikan pendapatnya. Nah, karena udah mau berakhir, tadi kita di awal diawali dengan doa, nah diakhiri dengan doa juga ya. Siapa yang mau memimpin doa lagi?